Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita limpahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program acara On Mix Studio Kemenak Tuban. Kali ini dengan tema Sambut Natal dan Tahun Baru, Apa Harapan Umat Kristen. Bersama saya pastinya Laidia Mariati. Podcast kali ini luar biasa. Yang biasanya selalu berada di studio podcast Kemenak, kali ini kita boyong ke gereja GPPS Omega Tuban, begitu ya. Karena besok hari Rabu, tepatnya tanggal 25 Desember 2024, umat Kristiani akan merayakan Natal bersama. Baik, sudah hadir menemani kami pegiat moderasi beragama. Yang pertama, beliau adalah penyuluh agama Kristen, begitu Pak ya, Bapak Topit SPDK. Beliau tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Pengurus Gereja GPPS Omega, Ibu Jemima Riyadi STH. Betul ya? Ya. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, ya. Sehat ya? Ya, Pak Topik ya. Sehat? Tetap semangat ya? Oke, luar biasa. Sebelum kita berbincang lebih jauh nih Pak, Natal ini sebenarnya apa sih? Dari Pak Topik dulu nih. Natal itu sebetulnya satu momen yang sangat sakral. Ya. Dan Natal itu sendiri sebenarnya merupakan adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Ya. 2000, setiap tahun. Setiap tahun. Ya. Nah, kita melihat bahwa kita kembali ya dari perihal sejarah Natal ini sendiri, selain memperingati hari raya, ini juga bertujuan adalah memperingati salah satu kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat itu yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Itu yang menurut pandangan secara Kristen. Ya. Nah, sesuai bergulirnya waktu, Natal ini terus berkembang dan berkembang. Natal ini sendiri juga kita melihat berasal dari kata ini ya, Latin, yaitu disnatalis. Disnatalis itu dari Natal ya ternyata ya. Dalam bahasa Inggris namanya Christmas ya, dari kata mass dan mass of praise ya. Nah, itu sama juga artinya, maknanya. Nah, tradisi Natal ini sendiri kita melihat bahwa banyak sekali yang perlu dilakukan ya sebagai persiapan menyambut tradisi Natal sebagai momen yang sangat indah, momen yang sangat sakral bagi kalangan umat kami. Yeah. Di negara-negara Barat ya, Eropa Timur sana, di Eropa lah pada umumnya. Nah, kita melihat bahwa karena di sana daerahnya berhawa dingin, banyak sekali mereka mempersiapkan masuk kaos kaki, kaos kaki, dan lain sebagainya. Pernak-pernik Natal seperti pohon terang ya, yang kita lihat. Jadi Natal intinya lahir begitu ya Pak ya, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus begitu. Yang ada intinya. Iya. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Kemudian saya beralih ke Ibu Jemima ini. Sehat ya Ibu? Tetap semangat. Oke. Ibu, untuk menyongsong Natal tahun ini yang nanti akan jatuh pada tanggal 25 Desember, apa saja ini persiapannya? Saya lihat ini sudah mulai ditata-tata ini ya gerejanya ya. Monggo Ibu. Ya, jadi untuk persiapan kami memang sudah mulai tanggal 4 Desember kemarin. Jadi istilahnya kita sinode GPPS ini mengundang yang sama-sama istilahnya cabang ya, cabang gereja. Jadi tanggal 4 Desember itu kemarin kita ngundang dari namanya itu satu komunitas itu Rayon Latuborojo. Jadi Lamongan, Babat, Tambakboyo, Bojonegoro, Pelumpang, Kerek itu. Yang di bawahnya ini ya. Terus ini besok 25 Desember hari Rabu itu kita hanya intern aja, dalam arti intern hanya jadi yang sendiri. Acara besar itu tadi tanggal berapa Ibu dilaksanakannya?
tanggal 4 kemarin Oh, udah ya. Ya, cuma yang 25 besok hari Rabu itu intern umat sendiri, jadi lokal gitu. Iya. Saya penasaran ini Pak. Iya. Gereja GPPS ini apa sih kok namanya aneh dari yang lain, aneh gitu menurut kami karena kami baru dengar Pak. Iya. Karena saya ini ya Pak, saya ya Pak Ran ya. Ya. Jadi GPPS itu jadi kalau non sewu kalau di jenengan itu ini apa kayak NU Masjid apa Al-Hidayah atau apa gitu. Jadi tetap wadahnya itu kami Pantai Kosta. Jadi itu yang membedakan antara Katolik, Protestan, Pantai Kosta. Nah, terus kalau gereja kami ini mengapa mendapat sebutan GPPS? Jadi singkatannya apa itu? Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Jadi pusat gereja kami itu ada di Surabaya, itu Jalan Arjuno. Ya, Jalan Arjuno 90. Iya. Itu jadi namanya karena ada ini apa? Ada Omega saya kira. Alfa Omega Bu, kurang lengkap. Jadi Alfa Omega ini kalau Pak Altof pas itu ya Alfa Omega. Iya. Jadi Alfa itu awal, Omega itu akhir. Jadi kita ambil dari bahasa Yunani. Iya, jadi abjad Yunani. Alfa itu yang awal. Jadi maksudnya itu gimana ketika ya sedikit ini ya untuk keyakinan kami ya. Jadi ketika kita sudah menjadi orang percaya itu istilah iman kita sampai akhir, sampai kematian. Jadi Alfa Omega. Alfa Omega dari awal sampai akhir. Ya iman kita tuh tetap luar biasa. Kemudian saya menuju ke pertanyaan ketiga ini Pak, ke Pak Topit ya. Makna Natal dan Tahun Baru bagi Pak Topit apa? Makna Natal dan Tahun Baru sekalian ya. Ya makna Natal ini memang tadi sudah sempat saya singgung secara sakralnya. Sebagai momen yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Kristen. Seluruhnya ya. Ini untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus yang turun ke dunia, yang isinya membawa karya penyelamatan. Nah, untuk menyambut tahun baru juga kita melihat ada makna yang sangat spesifik, sama secara sosialnya bisa berbagi, berbagi kasih melalui momen Natal dengan mengundang orang-orang yang hadir bergembira, bersukacita hari yang sangat spesial. Dan juga banyak tempat kita melihat mereka sedang mempersiapkan mungkin ada kado Natal, melalui mungkin ya banyak sekali. Nanti kita bahas satu-satu itu Pak ya. Banyak sekali. Betul. Terima kasih Pak Topit. Kemudian, nah ini akan kita tanyakan berikut beberapa hal yang identik dengan Natal. Ada pohon Natal. Nah ini filosofinya apa sih ke Bu Jemima dulu ya? Ya sebetulnya kalau filosofi itu enggak ada ya. Jadi karena pengaruh dari Barat ya, karena identik di Barat itu kan kalau musim salju, jadi kan ada pohon cemara. Jadi ini sebetulnya pengaruh dari Barat ya untuk kalau identik. Maksudnya kalau untuk filosofi itu nggak ada ya. Karena memang bawaan dari sana, akhirnya kita mengikuti begitu. Oke, kalau lampu dekorasinya Bu? Kalau lampu dekorasi juga ya hanya aksesoris gitu aja. Iya, cuma. Soalnya memang kalau Natal itu begini, begitu kan? Betul, identik. Cuma memang kalau yang atas itu bintang itu di Alkitab kami ya Injil itu memang menuliskan bahwa ketika tanda ya ketika Tuhan Yesus lahir itu di kota Bethlehem namanya itu malaikat itu datang kepada para gembala dan orang Majus itu mereka karena melihat ada bintang ya antara lain yang bisa diambil itu maknanya dari bintang. Kalau lain-lainnya ini hanya sebagai aksesoris tambahan gitu ya, mempercantik lainnya. Kemudian ada kado Natal Pak. Topik mungkin bisa menambahkan ini tentang kado Natal nih, apa berbagi atau bagaimana makna yang ingin diusung dari kado Natal yang ada di pohon Natal ini. Mungkin saya kembali sedikit tentang pohon Natal ini. Pohon Natal ini pertama kali ditemukan oleh seorang
apa namanya Bapak Reformasi namanya Martin Luther waktu itu. Nah, kebetulan dia berjalan-jalan di hutan pada malam hari, dia melihat bahwa bagaimana pohon cemara ini ketika ada bintang-bintang bersinar gitu, pada malam hari menembus itu sangat indah. Jadi pohon Natal ini sendiri melambangkan keindahan. Nah, jadi filosofinya mungkin secara sederhana melambangkan keindahan, sehingga itu terus berkembang gitu. Pada saat itu beliaunya ini membawa ke rumah hiasi gitu. Sehingga itu terus merambah sampai saat ini kita berkembang sehingga menjadi indah seperti ini ya. Lilin ya, atau apa tadi apa namanya lilin sama ya yang lain, itu melambangkan terang gitu. Oh, lilin melambangkan terang. Kalau ini loncengnya meriah atau bagaimana? Kita melihat sebenarnya lonceng ini kalau di dalam gereja kami sudah tidak identik lagi, kebanyakan itu dipakai gereja Katolik. Oh begitu. Jadi beda-beda ya Pak ya. Nah, lonceng pada awal dibunyikan itu untuk mengundang, ya, mengundang supaya umat itu hadir. Kalau di kami mungkin nanti kalau hari kiamat itu kan ada peniupan sangkakala itu ya. Wah, trompet yang besar untuk mengumpulkan manusia-manusia di seluruh permukaan bumi untuk berkumpul menjadi satu. Mungkin begitu ya. Terus kemudian Pak, kalau Santa Claus sendiri? Santa Claus ini kita melihat itu salah satu di abad ketiga ya. Di abad ketiga itu muncul salah satu pastor ya, atau orang biarawan di Turki pada saat itu. Turki ya? Ya, di Turki. Pada saat abad ketiga itu kan Turki kan belum populer ya. Kaisar apa namanya? Usman. Ya, Utsmani pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu ada seorang Santo ini, Santo Nicholas namanya. Nah, beliau ini orang yang dermawan sekali. Dermawan sekali, dari kekayaan, warisan keluarganya itu dibagikan kepada orang-orang miskin, terutama anak-anak yang miskin, anak-anak yang sakit dibagikan. Nah, itu sehingga membuat dia pada saat itu menjadi apa? Dijuluki sebagai Sinterklas. Sinterklas. Nah, dia orang yang sangat dermawan, dermawan ya. Sehingga itu berkembang yang lebih populer pada saat itu di Belanda. Nah, sehingga tahun 1700 itu berkembang ke Amerika karena banyak imigran dari Belanda ini hijrah ke Amerika. Nah, itu berkembang sampai hari ini. Kalau lilin, Pak? Ya? Lilin ini adalah lampu terang. Penerangan gitu ya. Kedatangan Yesus Kristus itu sebagai penerang di bumi. Oke. Kalau karangan bunga? Karangan bunga ya. Aksesoris. Hanya hanya keindahan saja ya. Untuk memperindah saja. Jadi enggak ada yang terlalu Kemudian ritual atau tradisi apa yang dilakukan warga Kristiani menjelang dan setelah Natal? Siapa dulu nih? Kalau ritualnya ini dalam arti apa? Istilahnya kayak sakramen gerejawi atau boleh. Kami juga tidak paham. Gitu. Iya. Jadi kalau kami ini mengadakan tata cara ibadah itu biasanya kita awal tuh ritualnya ya doa, lalu menaikkan pujian gitu ya. Ada yang mimpin, lalu ada nanti Bapak Pendeta yang memberikan ceramah khotbah gitu. Setelah itu biasanya kita ada perayaan. Perayaan itu dalam arti ada yang nanti nyanyi di depan kur gitu ya. Terus kadang ada juga yang pembagian door prize gitu. Jadi tiap-tiap gereja itu untuk yang perayaannya itu beda-beda, tapi kalau ritualnya kita sama. Jadi kita awali dengan doa, lalu ada pujian, lalu Bapak Pendetanya yang menyampaikan pesan Natal. Mau hidup Santa gitu ya. Luar biasa ini. Kemudian Pak, yang ingin kita tahu juga ini tradisi setelah Natal. Apakah ada setelah Natal itu apa hanya cukup apa istilahnya resepsi gitu ya, resepsi selesai atau setelahnya ada? Soalnya kalau di kami setelah hari raya Idul Fitri nanti seminggu kemudian ada namanya hari raya Lebaran Kupat itu ya. Mungkin ada hal-hal semacam itu di Kristen enggak juga.
Ya kalau di kami sebetulnya mulai 1 Desember itu sudah di awal ya. Jadi sudah mempersiapkan diri. Gereja-gereja sudah mempersiapkan diri untuk akan menyambut kehadiran Natal itu. Nah setelah Natal juga itu puncaknya memang tanggal 25 malam 25 ya. Malam 25, 24 malam ya. Kemudian hari H-nya tanggal 25. Nah kemudian seterusnya sampai Januari juga masih ada yang merayakan Natal. Mungkin Natal keluarga atau apa namanya kelompok-kelompok tertentu, atau Natal Oltomene ya gabungan antara beberapa gereja, termasuk gereja Protestan dengan gereja Katolik. Jadi terus bergulir gitu. Jadi momen Natal itu terus. Oke, berarti setelah 25 Desember sudah berhenti karena persiapannya memang dimulai dari tanggal 1 Desember begitu ya. Tapi setelah tanggal 25 juga tetap ada. Apa itu Pak contohnya? Nah ini ya tetap Natal juga. Jadi namanya tetap Natal gitu ya. Istilahnya apa ada kebudayaan mungkin ya, main-main silaturahim begitu. Satu sinode itu seperti Kuria Kristen Batak Protestan. Mereka itu merayakan Natal itu tanggal 1 malah. 1 Januari. Nah, ada juga gereja Ortodoks itu tanggal 7 Januari. Nah, jadi momen Natal itu beda-beda. Iya, betul. Mereka pakai kalender. Kalau kami ada Hijriah, ada Muharram, ada umum begitu ya. Terakhir ini bagaimana kesan pesannya yang pertama saya ingin kesannya terhadap Kemenak Tuban ini bagaimana, terutama program OnMik ya yang kami usung. Nanti kapan-kapan Bapak sama Ibu bisalah kita hadirkan lagi di kantor gitu ya. Monggo Pak sekalian, monggo. Ya kami sangat bersyukur atas acara kami boleh diajak sharing bersama ya, sama dalam menyambut momen Natal ini. Karena kami sebagai perwakilan daripada Kristen, kami rindu supaya institusi Kemenak ini semakin berkembang ya. Amin. Jangkauannya ya, terutama publikasinya, bahkan juga mungkin bisa menggandeng ya mungkin stakeholder atau beberapa instansi atau mungkin tokoh-tokoh masyarakat, tidak hanya kalangan yang seperti misalnya mungkin agak ada seperti ini ya, juga mungkin ada agama lain begitu ya. Kayak ini ya, kepercayaan yang berkaitan dengan Kristenan itu mungkin bisa kita kalau aliran kepercayaan kayaknya belum Pak. Oke, kalau Ibu? Ya, saya mewakili Gereja GPPS Alpha Omega Tuban dalam pengembalaan Bapak Pendeta Yunia Sriati ya, jadi pimpinan dan salam saya ya Ibu. Siap, saya sampaikan juga untuk umat ya, kalau istilah kita jemaat gitu ya, jemaat GPPS Alpha Omega Tuban, juga untuk wilayah Rayon Latuborejo khususnya ya yang ada di Kabupaten Tuban. Saya pribadi mengucapkan terima kasih karena baru kali ini beliau juga Ibu Umi Kalsum ya sebagai pimpin, lalu para ini istilahnya pejabat di Kemenak, jenengan juga KUA, kami ucapkan terima kasih karena secara pribadi kepedulian dan istilahnya benar-benar rasa kami yang namanya toleransi itu ya. Jadi baru kali ini kami bisa merasakan nggak ada yang namanya sekat. Ya, memang jujur aja memang saya juga penyuluh baru. Jadi gimana selama saya mengikuti ini bagi saya pribadi itu nggak ada yang namanya sekat ya. Jadi dengan teman-teman di penyuluh, baik teman-teman di KUA Tuban itu sudah kita menyatu ya. Betul. Jadi familiar, apalagi tadi saya juga jujur secara pribadi saya juga kaget tadi sempat ini pribadi foto foto dengan Bu Umi, saya tiba-tiba langsung dipeluk loh. Jadi kayak gimana gitu ya. Terima kasih dan harapan kami tadi juga Bu Umi sempat bincang-bincang dengan saya pribadi di ini waktu santai gitu ya, katanya Bu Umi Kemenak itu juga bukan untuk
nun sewu muslim aja, Iya. tapi jenengan juga bisa bukan hanya Kementerian untuk Agama Islam, Islam, saja, tapi ya. untuk semua Ya, agama. jadi sepertinya kami ada rumah gitu ya. Jadi kami apa istilahnya sekarang kami ada rumah. Jadi kalau Jadi ayam gitu ya, Bu, ya. betul, jadi saya apa Bu Umi juga monggo Mbak Jemima kalau mau ada keluh kesah atau kepengen ketemu saya monggo ya Bunda. Jadi itu sangat bagi saya pribadi maupun umat Kristiani yang ada di Kota Tuban, Kabupaten Tuban itu kami bersyukur. Jadi istilahnya kami ya maaf tidak dianaktirikan. Ya, jadi kami merasa anak sama gitu ya. Jadi tidak ada sekat. Jadi harapan kami untuk ke depan benar-benar apa fungsi Kemenak itu benar-benar bisa kami jadikan rumah ketika kami ada kegiatan-kegiatan yeah. dari yang muslim mengundang kita juga siap. Yeah. Saya sudah melihat itu luar biasa guyupnya memang. Sejak ada IPARI ya Pak ya, ada wadah IPARI, semua penyuluh dari penyuluh agama apapun kalau Kemenak ada acara datang gitu, itu yang luar biasa. Ada apa namanya sekolah atau masjid. Oh siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak waktunya. Lain kali kita sambung lagi ya. Oke, pemirsa dulur Kemenak Tuban yang berbahagia, usai sudah pertemuan kita kali ini. Jangan lupa terus semangat berkiprah untuk mewujudkan moderasi beragama dimanapun kita berada. Kang Madun gawa bantal ambek kupat. Cakep. Selamat tahun baru dan Natal 2024 gitu ya. Sayur kupat jangan nekoro menawi wonten lepat kula nyuwun pangapura. Saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.